Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab, ketemu lagi dengan saya Carwani Ali dan seperti biasa kali ini kita ada di segmen review atau bedah buku nih. Dan review buku atau bedah buku kali ini mungkin sangat-sangat cocok banget terutama untuk Sobat Adab di rumah yang saat ini mungkin ada di lingkup dunia pendidikan atau saat ini mungkin menjabat sebagai kepala sekolah atau guru yang mungkin akan naik pangkat menjadi seorang pemimpin ataupun pengurus dari suatu yayasan, sekolah atau madrasah atau mungkin teman-teman di sini yang bercita-cita juga untuk menjadi ke arah sana gitu ya. Jadi ini sangat cocok banget untuk sobat adab bisa ketahui, bisa tonton ya karena alhamdulillah buku yang akan direview atau yang akan dibedah buku kali ini adalah buku dengan judul Manajemen Sekolah dan Madrasah. Ini adalah buku merupakan karya dari Pak Sofyan Ansori yang saat ini alhamdulillah sudah terhubung ya, terkoneksi dengan Pak Sofyan. Halo, selamat pagi Pak Sofyan. Selamat pagi, Pak. Oke, luar biasa. Sudah siap ya untuk mereview buku manajemen sekolah dan madrasahnya ya Pak ya? Insya Allah, ya. Oke, luar biasa. Baik Pak, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti dijawab dan mengalir aja ya, dijawab sama Pak Sofyan juga. Dan sebelum kita masuk ke proses bedah bukunya ya Pak ya, jadi nanti Bapak jangan menjawab dulu untuk atau menjelaskan dulu ya, jangan menjelaskan dulu sebelum pertanyaannya diajukan ya Pak ya. Ya. Karena di sini biasanya sobat adab itu sebelum eh, mengecek, membaca atau mengetahui bahwa buku ini itu tentang apa, bagaimana. Biasanya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin sobat adab juga perlu tahu nih kira-kira sosok atau penulis dari buku ini tuh seorang Sofyan Ansori ini tuh latar belakangnya apa sih gitu. Terus juga kenapa atau saat ini juga lagi sibuk apa, mungkin bisa dijelaskan secara sekilas tentang Pak Sopyan sendiri ya, atau pengalamannya juga itu boleh. Silakan Pak Sopyan, dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya, Pak. Sebelum kita lanjut, boleh kenal namanya dulu, Bapak. Oke, boleh. Nama saya Carwani Ali. Saya Cari biasa dikenal dengan Ali. Ali berarti. Oke, Yes. Pak Ali. Terima kasih atas waktunya, Pak Ali. Terkait tentang biodata saya itu, memang saya adalah dosen di salah satu perguruan tinggi di Timur. Dan kebetulan saya juga memegang di manajemen sekolah dan madrasah dan saya memang di prodi manajemen pendidikan Islam. Secara tidak langsung orang yang bergelut di bidang manajemen termasuk di pendidikan di lembaga pendidikan penting sekali untuk membaca buku ini. Terkait tentang biodata saya, ini terkait tentang biodata dulu Bapak ya. Betul. Oke. Saya memang berasal dari Bengkong Selatan, istilahnya. Bengkong Selatan dari Sadangar, Kecamatan Masbage, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, negara Indonesia, Pak. Sama-sama negara Indonesia. Iya, oke. Hanya provinsi kita yang beda, jadinya lumayan jauh. Ini termasuk karya saya yang ke-6 kalau tidak salah, yang Oh, sebelumnya terkait tentang motivasi hidup. Itu pertama buku perdana saya namanya Segelas Motivasi yang berkaitan tentang kehidupan. Karena saya memang saat itu sedang galau tentang kehidupan, jadinya secara tidak langsung saya motivasi diri melalui sebuah tulisan karya buku. Dan setelah menjadi dosen, ya alhamdulillah bisa terbit sesuai dengan kebutuhan yang ada di kampus maupun yang ada di lapangan. oh. Mungkin itu saja dari profil saya ataupun biodata singkat saya terkait tentang diri saya pribadi. Terima kasih, Pak Ali. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Pak Sofyan yang sudah menjelaskan profil singkatnya ya, bahwa ternyata Pak Sofyan berarti saat ini juga masih aktif menjadi seorang dosen ya Pak ya? Masih Alhamdulillah mengajar. masih aktif Oke, Alhamdulillah. sejak Berarti, tahun 2019. wow. Oke, Sobat Adab itu adalah profil dari penulis manajemen sekolah dan madrasah ya, Pak Sofyan Ansori yang merupakan saat ini juga sebagai seorang dosen ya, dan tentunya memang ada di prodi
manajemen pendidikan, betul ya Pak ya. Jadi buku ini mungkin sangat relate banget dengan Pak Sofyan, makanya Sobat Adab tidak perlu khawatir lagi ketika ingin membaca atau memiliki buku ini ya, karena buku ini itu ditulis langsung sama seorang dosen yang sudah ahli di bidang manajemen pendidikan. Jadi sudah sangat worth it banget gitu. Oke, baik Pak, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang pertama nih, Pak. Pertanyaan yang pertama mungkin ini basic ya. Eh, tapi mungkin Sobat Adab juga perlu tahu nih, kenapa dari sekian banyak buku atau suatu, ini kan kayak manajemen pendidikan atau kalau membahas soal pendidikan ini lebih luas ya Pak. Maksudnya ada banyak hal yang bisa digali atau bisa lebih dibukukan lagi gitu. Kenapa Pak Sofyan itu memilih untuk membahas manajemen sekolah dan madrasahnya? Ini kan kalau dari judulnya ya Pak Sofyan ya, ini lebih kayak fokus ke pelaku-pelaku pendidiknya dalam memanage gitu yang ada di pendidikannya itu. Nah, itu kenapa? Apakah ada alasan tertentu, Pak? Boleh dijawab? Oke, kalau alasan pertama itu awalnya dulu saya memegang mata kuliah sejak saya mulai jadi dosen memegang manajemen sekolah madrasah. Karena beberapa tahun saya hanya memakai buku orang lain untuk sebagai referensi ketika belajar maupun berdiskusi dengan mahasiswa, lama-kelamaan saya terinspirasi untuk membuat buku dengan referensi beberapa yang sudah saya baca itu untuk dijadikan sebuah buku pegangan untuk Hmm. mahasiswa yang langsung dari saya sebagai motivasi untuk mahasiswa walaupun dia di sekolah di swasta tapi dia bisa belajar dan langsung berdiskusi dengan penulisnya gitu. Jadi secara tidak langsung mahasiswa juga akan termotivasi untuk menulis. Walaupun dia hanya sekolah di swasta, kendati dia tidak di negeri, tapi dia bisa menulis karya, buku ataupun apapun berkarya, kendati dia hanya sekolah di swasta. Jadi tidak ada halangan ketika dia sekolah swasta itu di perguruan tinggi swasta, tapi dia bisa berkarya. Itu saja pertama alasan terkait tentang buku ini. Dan yang kedua, karena saya senang sekali bergelut di bidang pendidikan, termasuk selain dosen, saya juga beberapa jadi guru di sekolah swasta. Jadi secara tidak langsung saya melihat kondisi kepala sekolah di tempat saya mengajar ataupun di lembaga pendidikan di Lombok Timur. Jadi ada beberapa hal penting yang perlu untuk diperbaiki terkait tentang manajemennya. Jadi itu alasan saya. Jadi tidak hanya sekedar teori saja, itu berdasarkan pengalaman yang saya alami ketika menjadi sebuah guru. Nah, itu Oke, saja Mas. mungkin dulu. Oke, berarti dari apa yang ditangkap ya Pak ya, salah satu alasan yang mendasar adanya buku manajemen sekolah dan madrasah ini yang pertama karena berdasarkan pengalaman bahwa mungkin pada saat Pak Sofyan mengajar itu awalnya memang menggunakan buku orang lain sebagai pegangan atau referensi untuk mengajar gitu ya. Sampai terpikirkan, oh kalau saya punya buku sendiri gitu untuk pegangan, oh juga buku yang diterbitkan ini itu kan tentang manajemen yang dimana Pak Sofyan ini ada di dalamnya dan menguasai di ilmu manajemen pendidikannya gitu. Jadi Ya, sangat relate lagi gitu ya Pak ya. ya, Betul. Sekaligus ini ya Pak ya memberikan inspirasi contoh nyata bahwa ya, benar. nih gitu di swasta pun teman-teman mungkin mahasiswa dari Pak Sofyan ini bisa melihat sosok Pak Sofyan Ansori yang bisa langsung memiliki karya dan ya memang tidak ada halangan gitu baik di negeri ataupun swasta gitu. Jadi contoh nyatanya itu Betul. adalah langsung dari Pak Sofyan gitu ya Pak ya. Ya, ya, Oke, benar. luar Kurang lebihnya biasa. seperti itulah, Pak. Oke, siap-siap, Pak. Berarti untuk pertanyaan yang kedua nih, Pak. Ini kan pertanyaan yang kedua idenya dari mana? Berarti ya dari Pak Sofyan sendiri aktivitasnya yang mengajar di manajemen pendidikan tersebut gitu ya, Pak ya. Tapi ada nggak selama proses pembuatan karya ini Pak Sofyan tuh memasukkan ide yang tidak hanya berdasarkan pengalaman gitu. Karena terfikirkan bahwa oh kayaknya ini perlu dimasukin karena mungkin akan sangat bermanfaat untuk peserta didik atau mahasiswa-mahasiswi dari Pak Sofyan gitu. Ada nggak Pak pengalaman seperti itu? Oke, Oke, kalau selain pengalaman ada juga beberapa teori
ketika saya menulis buku ini ada beberapa hal baru yang saya dapatkan. Hmm. Contoh dari salah satu referensi. Ada pendapat itu yang kata pemimpin itu kalau di bahasa Inggris kan ada lead kan. Hmm. Ketika dia salah satu pendapat yang mengatakan bahwa lead itu mempunyai kepanjangan. Jadi seorang pemimpin itu harus melaksanakan 4 kata itu, yaitu lead itu dimulai dari kata L, yaitu ada education, ada advice, ada disiplin. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa melakukan yang 4 itu. Hmm. Yaitu salah satunya pertama tentang educate. Ketika seorang menjadi seorang pemimpin harus bisa memberikan pendidikan kepada bawahannya. Teach it knowledge istilahnya. Ada Hmm. istilah teach it knowledge. Teach it knowledge itu ketika seorang bergaul dengan kita, ketika kita menjadi seorang pemimpin dan orang bergaul dengan kita, secara tidak langsung dia akan mendapatkan pengalaman. Kendati kita tidak pernah perintahkan, oh ini Anda harus pelajari, ini harus Anda perhatikan. Tidak, ketika kita bergaul sama seorang pemimpin ataupun siapapun, dan kita mendapatkan ilmu, knowledge, secara tidak langsung itulah namanya teach it knowledge. Nah, itu beberapa ketika saya membaca beberapa referensi, oh ini bagus juga untuk pengalaman apa namanya referensi bagus gitu. Hmm. Karena zaman sekarang orang sering senang dengan singkatan, makanya saya beberapa masukkan singkatan-singkatan yang saya termasuk orang yang selalu penasaran terkait tentang singkatan, makanya itu salah satu referensi yang saya masukkan terkait tentang seorang pemimpin. Itu saja. Oke, berarti memang ada ide lain gitu ya selama Ya, ide proses lain. pembuatan buku ini. Salah satunya adalah soal kepemimpinannya atau leadernya itu yang Ya. salah satu huruf E-nya adalah educate ya atau mengedukasi. Dan ini sangat relate banget ya dengan dunia manajemen sekolah dan madrasah. Berarti kan fokus ke mereka-mereka gitu yang memang punya yayasan atau memang ada di punya madrasah atau dia sebagai seorang kepala sekolah atau pemimpin untuk memberikan manajemen yang baik ke bawahannya. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan judulnya nih. Judulnya kan manajemen sekolah dan madrasah nih ya Pak ya. Ini berarti kenapa Pak Sofyan ini mengambil manajemen sekolah dan madrasah? Berarti kan kalau dari judulnya aja, apakah buku ini secara khusus ditargetkan untuk mereka sebagai seorang kepala sekolah atau pemimpin yayasan atau yang memang dia sudah langsung punya bawahan gitu. Jadi apakah yang tidak punya hal tersebut itu tidak diharuskan membaca atau memiliki buku ini atau ada? Sebenarnya boleh kok gitu. Boleh silakan Pak Oke. Sofyan. Oke, pertama, memang buku ini khusus untuk orang yang bergelulut di bidang pendidikan. Hmm. Termasuk salah satunya orang yang mengambil jurusan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Tetapi, orang yang bergelut ketika sudah di lapangan, secara otomatis dia akan membutuhkan sebuah manage, mengatur Hmm. seorang. Jadi secara tidak langsung, orang yang bukan hanya pendidikan, ketika dia sudah menjadi pemimpin, maka dia harus bisa memanage atau mengelola. Nah, tidak hanya orang yang sebagai seorang pemimpin di lembaga pendidikan, kita saja semuanya, kalau kita relasikan dengan kita sebagai umat Islam, jadi semua kita adalah bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jadi Hmm. secara tidak langsung kita harus bisa manage diri kita, mengatur diri kita dalam kehidupan ini. Supaya apa? Semua yang kita lakukan itu sesuai dengan apa namanya keyakinan yang kita miliki. Misalkan saya yang beragama Islam. Jadinya ketika saya terbiasa untuk memanage saya sendiri, mengatur diri, mengolah diri dari pribadi sendiri, maka akan lebih mudah kita mengelola juga orang lain. Ketika kita mau mengelola orang lain, mau memanage lembaga kita, sedangkan diri kita saja belum kita bisa manage diri kita, bagaimana kita bisa manage lembaga kita? Jadi penting sekali untuk bisa mengelola diri kita pribadi dulu. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin, usahakan untuk bisa mengelola diri kita, baru bisa
akan lebih mudah lagi ketika kita mengelola lembaga pendidikan, termasuk kita yang sebagai kepala sekolah ataupun manajer ataupun bos, ya penting sekali untuk memulai itu, mengelola diri itu dari diri sendiri baru ke orang lain. Itu saja. Luar biasa. Berarti memang mendisiplinkan diri terlebih Ya, dahulu baru orang lain. Karena itu akan ya, terlihat sangat lebih mudah gitu ya Pak ya. Karena kita sudah terbiasa nih dengan habit untuk memanage waktu, memanage pekerjaan semuanya ke diri sendiri dulu gitu ya Pak ya. Dan berarti memang tadi sudah disinggung ya Pak ya soal target segmentasi memang ini dikhususkan untuk mereka yang sudah memiliki bawahan gitu, tapi memang dia juga memberikan di dalamnya tuh untuk memberikan pengajaran memanage diri kita sendiri dulu ya gitu, baru ini ke orang lainnya gitu ya Pak ya. ya, Tapi ini masih balik lagi nih Pak dengan pertanyaan yang sama ya, berarti ap- ada kekhawatiran nggak dari Pak Sofyan Ansori sendiri gitu mempatenkan judul buku manajemen sekolah dan madrasah yang notabene orang ketika melihat buku ini tuh kayak oh ini makanya cukup untuk mereka yang udah bos deh atau mereka yang udah jadi kepala sekolah atau mereka yang udah punya bawahan gitu. Berarti oh saya yang belum punya bawahan kayaknya udah direkomendasikan baca buku ini deh gitu. Itu ada kekhawatiran kayak gitu nggak Pak Pak Sofyan gitu ketika proses pembuatan karya ini? Boleh di-share Pak, silakan. oh, kalau saya lihat tidak pernah ada kekhawatiran. Ketika orang Hmm. membaca buku ini secara tidak langsung kita misalkan, Hmm. seperti yang Pak Ali tadi ungkapkan terkait itu, oh saya kan belum menjadi seorang pemimpin. Kurang lebih Hmm. seperti itu ya Pak. Hmm. Hmm. Oh, saya bukan seorang pemimpin. Saya bukan tidak ada jabatan di lembaga pendidikan atau di tempat saya mengabdi. Tapi ketika kita membaca buku ini, secara tidak langsung kita juga mengetahui posisi kita. Jadi seorang pemimpin itu harus seperti ini. Ketika kita menjadi bawahan, oh kita posisi kita seharusnya seperti ini. Jadi secara tidak langsung kita mengetahui tugas fungsi kita masing-masing ketika kita menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi bawahan. Jadi tidak hanya sekedar mau komen pemimpin, mau komen atasan, tapi harus tahu posisi kita juga. Harus bisa apa ya mengetahui tupoksi kita sehingga berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dari suatu lembaga yang tempat kita ngabdi. Jadi secara tidak langsung juga ketika kita bisa memahami dan mengetahui tentang terkait tentang manajemen sekolah dan madrasah, dan ketika ada kesalahan ataupun kekurang tepatan dalam pemimpin kita, bisa kita memberitahu untuk lebih baik dengan mungkin teori seperti ini atau dengan beberapa pendapat yang bisa kita usulkan. Jadi tidak harus kita menjadi seorang pemimpin di lembaga pendidikan, tapi kita bisa mengusulkan untuk menjadi lebih baik ketika tempat kita ngabdi itu kurang tepat dalam manajemen sekolah ataupun madrasahnya. Oke, luar biasa Pak Sofyan. Berarti ini juga mereka yang belum jadi pemimpin juga mungkin bisa jadi kayak manifestasi gitu ya Pak ya, ketika membaca ini. Oh mungkin bukan sekarang, tapi suatu hari nanti mungkin. Dan yang kedua, setuju banget dengan Pak Sofyan berarti membaca buku ini tidak harus langsung dia jadi pemimpin juga karena bisa juga kita sebagai yang merekomendasikan kalau misalkan di suatu manajemen itu kurang baik, dengan buku ini bisa terbantu gitu ya Pak ya. Ya, Oke, luar biasa Pak. Berarti tidak ada khawatiran. Berarti pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pemaparan dari awal sampai akhir sangat-sangat lancar dan luar biasa Pak Sofyan menjelaskan dengan sangat baik. Tapi pasti ya Pak ya, meskipun ini salah satu karya dari Pak Sofyan, di mana sebelumnya juga pernah menerbitkan beberapa karya ya Pak Sofyan ya. ya. Kalau terkait buku ini, manajemen sekolah dan madrasah, tantangan apa yang paling tersulit yang sampai saat ini tuh Pak Sofyan masih teringat gitu. Kalau misalkan, oh buku manajemen sekolah dan madrasah ini yang paling diingat itu adalah pas proses ini. Meskipun memang bahan dasarnya atau idenya itu datang dari basic Pak Sofyan sendiri sebagai dosen manajemen pendidikan gitu. Ada Pak? Boleh di-share? Tan- Tantangannya, Mm-mm. tantangan tadi katanya Pak? Tantangan dalam menulis buku ini yang paling berkesan sampai saat ini inget banget gitu. Boleh Oke, silakan. jadi pertama kan kebiasaan saya itu dalam menulis buku, saya sering membuat outline gitu. Jadi Hmm. outline itu kurang lebih seperti daftar isi lah gitu.
Jadi Hmm. gambaran umum yang harus saya ketika misalkan dengan judul manajemen sekolah dan madrasah, biasanya saya sering selalu buat outline untuk jadi motivasi dalam menulis buku itu. Ketika sudah buat outline, cari tidak langsung, inilah gambaran yang harus saya cari referensi-referensinya. Hmm. Jadi tantangannya itu ketika misalkan sudah dapat misalkan beberapa halaman dalam menulis buku dan mentok dan sulit sekali mendapat referensi terkait yang ingin kita cari itu, wah itu capek banget gitu kan. Entah itu cari di apa namanya di toko buku ataupun di internet ya terkadang juga mentok nggak ada referensinya kadang terlalu apa ya jauh sekali gitu di bawah tahun 2000-an kan kita pengennya up to date gitu kan. Tapi itu salah satu terkadang kendala yang saya hadapi referensi yang kurang up to date gitu sehingga harus bisa mencari referensi di tempat lain. Yang kedua, terkadang malas itu sering sekali dan itu lumrah. Mungkin semua kita punya rasa itu, malas itu. Kadang kan termasuk saya sudah berkeluarga. Jadi ketika misalkan anak saya butuh pengen jalan-jalan, tapi saat itu saya sedang fokus untuk menulis, fokus untuk edit, fokus untuk apa namanya revisi lagi. Anak minta ini mau nggak mau harus dituruti gitu. Karena masih Hmm. kecil dan tidak langsung tantangan seperti itu. Jadi kita udah siap-siap motivasi istilahnya motivasi sudah 90%, tapi ada saja gitu kan tantangan salah satu anak-anak ataupun istri jika ingin ada kebutuhan secara tidak langsung mau nggak mau ya harus dihentikan. Nanti pulang lagi dari itu motivasinya sudah hilang Beda gitu dan karena turun lagi capek gitu dan ya Pak ya. sebagainya mau nggak mau lah itulah tantangan ketika nulis ketika sudah berkeluarga gitu. Oke. Tantangannya juga selain itu ya kadang dari teman sendiri gitu ngapain nulis hidup ini sekarang sudah serba online cari Hmm. saja buku membaca buku online. Sekarang orang sudah melihat online saja PDF udah selesai. Ah itu mungkin itu sebuah candaan atau apapun Hmm. apalah gitu. Terkadang itu membuat semakin malas gitu. Ada Distraksi saja juga gitu tantangannya. ya Pak ya. Entah itu sebuah candaan dari teman apa. Nah, itu saja mungkin ya kurang lebih seperti itu tantangannya gitu, Pak. Oke, berarti memang meskipun ini salah satu buku bukan yang pertama gitu, tapi memang hal-hal yang Iya, tadi disebutkan iya. sama Pak Sofyan juga memang pasti terjadi gitu ya Pak ya, karena itu adalah hal Ya, lumrah gitu, terutama terkait waktu yang mungkin apalagi seorang Pak Sofyan yang sudah berkeluarga pasti ada banyak distraksi gitu, entah datang dari keluarga atau mungkin teman sekitar juga gitu. Cuma memang itu adalah tantangan yang lumrah biasa, tapi eh, tetap pada satu tujuannya untuk menyelesaikan naskah ini sampai benar-benar terbit gitu ya Pak ya. Oke, ya. baik Pak. Ini kembali ke pertanyaan yang berikutnya dan tidak terasa mungkin ini sudah 30 menit lebih yang mendekati, tapi saya harap Oh iya. bisa tetap berjalan dengan baik ya Pak ya. Pertanyaan ini yang selanjutnya ini kan Amin. judul bukunya manajemen sekolah dan madrasah gitu. Nah, sebenarnya dari Pak Sopyan sendiri nih gitu, apa sih yang ingin disampaikan lebih dalam lagi terkait manajemen sekolah dan madrasah ini gitu? Apakah hanya di ruang lingkup tersebut gitu, atau ada hal lain yang memang sebenarnya Pak Sopyan ingin sampaikan melalui karya ini? Boleh silakan Pak Sopyan. Jadi oke, saya tidak di luar niat saya tadi terkait tentang Hmm. jadi saya orang tinggal di salah satu dusun ya tidak jauh-jauh dari perkotaan. Hmm. Jadi di rumah saya itu tidak pernah ada yang menulis gitu. Hmm. Jadi supaya apa? Di rumah saya itu di dusun saya khususnya supaya orang maupun ini di komplek dosen ya di perguruan tinggi tempat saya mengabdi ini supaya apa ya? Supaya termotivasi lah gitu untuk bisa menulis. Jadi kata
Saya kutip kata Imam Ghazali itu, kalau Anda bukan seorang anak raja ataupun anak ulama, maka jadilah penulis. Itu salah satu motivasi saya yang sering saya dengungkan ketika saya malas itu. Jadi inilah cara kita untuk berdakwah. Mungkin saya tidak bisa berdakwah di depan mimbar, di depan banyak orang. Mungkin melalui tulisan ini saya bisa mengajak orang untuk lebih baik dalam hidup, lebih baik dalam mengontrol diri, lebih baik dalam hal apapun selama itu baik. Karena setiap orang kan mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Karena saya apa ya belum terbiasa mungkin di depan publik atau belum mendapat kepercayaan gitu kan. Karena saya memang masyarakat biasa gitu. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa berdakwah gitu, contohnya berdakwah lah kan di depan banyak orang kan secara nyata gitu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, saya mungkin bagiannya lewat belakang layar lah gitu kan. Hmm. Belakang layar dalam arti tidak terlihat gitu kan untuk berdakwahnya. Cukup dengan buku, hanya sebuah tulisan, entah itu bisa menjadi pegangan seorang kepala lembaga pendidikan dalam mengelola lembaganya dan bagi orang-orang yang tidak mempunyai apanya jabatan di lembaga pendidikan ini sebagai motivasi di dalam sebuah menulis. Entah itu motivasinya tidak harus mengikuti tentang manajemen sekolah dan madrasah, tapi mungkin saja Anda backgroundnya seorang novelis bisa menulis sebuah novel untuk senantiasa menulis dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja mungkin Bapak. Oke, wow. Berarti Em, luar biasa banget Pak Sopyan ya. Berarti memang dari mungkin lubuk hati terdalam dari Pak Sopyan ya. Mungkin salah satu bisa disebut ini sebagai salah satu media gitu ya. Media untuk Pak Sopyan Ya, media. menyampaikan selama ini terutama di lingkungan yang belum banyak yang menulis atau mungkin tidak ada gitu ya Pak ya. Jadi ini bisa menjadi semangat atau inspirasi untuk yang lain bahwa Ya, menulis itu baik gitu dan ya, terutama tujuannya agar sebagai media untuk dakwah meskipun tadi ya disinggung soal saya bukan pendakwah atau bukan ustadz atau tidak bisa ya, dakwah atau belum diberikan kepercayaan atau kesempatan untuk ada di depan menyampaikan sesuatu. Memiliki buku ini menurut Pak Sofyan adalah salah satu kesempatan dan juga media untuk menyampaikan hal tersebut gitu ya Pak ya. ya, betul. Oke, luar biasa banget nih Mas Sofyan. Semoga Sobat Adab yang nonton ini bisa lebih memahami bahwa, terutama para penulis pemula juga nih, Mas Sofyan. Biasanya yang nonton ini adalah para penulis pemula yang mungkin masih, eh, apa ya, keder bahasanya gitu, bingung mau tulis apa enggak, atau kadang mungkin udah jalan tapi bingung mau nyelesainnya gimana. Semoga dengan menonton tayangan review buku dari buku manajemen sekolah dan madrasah milik Pak Sofyan ini bisa apa ya mereka terinspirasi gitu dan termotivasi seperti Pak Amin. Sofyan gitu ya. Terima kasih Pak Sofyan sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Tapi boleh saya satu pertanyaan tambahan nih, boleh ya Pak ya? Oke, silakan santai saja Bapak. Kalau tadi sudah disampaikan perihal tentang bukunya dan lain-lain juga termasuk salah satu kenapa Pak Sofyan di luar dari tujuan untuk buku ini gitu ya, salah satunya ingin sebagai media sharing dan juga Ya. inspirasi. Tapi harapan dari Pak Sofyan sendiri terkait buku manajemen sekolah dan madrasah ini apa gitu? Boleh silakan Pak. Harapannya ya untuk buku ini. Silakan Pak. Harapannya ya. Hmm. Semoga orang yang bisa mendapatkan buku ini dan bisa membacanya menjadi termotivasi dalam hidup ini. Bukan karena eh, apa namanya judulnya saja manajemen sekolah. Ini tidak ada motivasinya. Tapi lihatlah sisi lainnya saja. Hmm. Ketika Anda melihat sisi yang tampak saja, oh ini bukan background saya, ini bukan anu saya. Tidak tidak sesuai nih gitu Tidak misalkan. sesuai begitu kan. Jadi coba lihatlah sisi lainnya. Ketika Anda melihat sisi lainnya, seolah Anda akan mendapatkannya. Jadi jangan sekali lagi melihat segala sesuatu Covernya gitu ya itu Pak ya.
dari covernya saja. Istilahnya apa? Don't Don't judge judge by book the by cover its itu. cover. Ya. Ah iya, jangan hanya menjudge, menilai dari cover saja itu. Tapi Hmm. coba dalami, insya Allah ada hal-hal baru yang pasti akan Anda dapatkan. Tapi Hmm. ketika Anda sudah menilainya saja dari awal, oh gini, tentu Ini secara enggak otomatis banget Anda gitu. tidak akan bisa memasuki Gitu. dalamnya. Ketika Anda ingin melihat dalamnya, insya Allah pasti ada saja yang akan diberikan Tuhan kepada Anda. Yakin saja. Itu saja harapan saya. Semoga buku ini menjadi amal ibadah bagi saya dan termasuk kepada orang tua saya yang sudah meninggal juga. Semoga ini aliran pahala buat beliau. Amin. Oke. Oke, Cukup, Pak itu Sofyan? saja. Terima kasih. Oke, baik Pak Sofyan. Setuju banget, saya mau sedikit ulas tadi apa yang disampaikan Pak Sofyan, betul ya. Karena saya setuju dengan Pak Sofyan bahwa don't judge book by its cover itu real nyata. Karena ternyata ya Sobat Adab, meski judul bukunya adalah manajemen sekolah dan madrasah, kalau Sobat Adab baca, di sini ada banyak bab-bab yang dibahas juga. Jadi mungkin kalau dari judulnya, oh cuma sekolah sama madrasah doang ya gitu. Tidak ya. Karena di sini tuh dibahas juga tentang kayak manajemen tentang anak yang dididiknya gitu ya Pak ya, maksudnya manajemen sarana dan prasarananya, terus Ya, juga di sini ada kurikulumnya, semuanya ya, dibahas tuntas di sini ya Pak ya. Jadi sekali lagi kalau dari judulnya mungkin oh kayak gitu gitu, tapi ternyata di ya, dalamnya Pak Sofyan ini ya Sobat Kadep menaruh banyak banget ilmu-ilmu yang bisa diambil manfaatnya gitu ya, seperti Pak Sofyan tadi juga sampaikan, pasti ada manfaat yang didapat atau manfaat di dalamnya, karena salah satu proses Pak Sofyan sendiri ya dalam menyiapkan karya ini, meskipun Pak Sofyan ada di eh, lingkup bidang manajemen, tetapi Pak Sofyan juga tadi flashback ke belakang, idenya itu ada hal-hal baru yang ditemukan, gitu ya Pak ya. Jadi mungkin sobat adab yang membaca buku ini yang tadinya mungkin kurang tertarik, enggak aku banget, percaya kalau udah baca buku ini pasti ada hal-hal baru yang sobat adab temuin gitu ya. Jadi nggak cuma terkait soal sekolah atau madrasah atau mereka yang udah jadi bos, tapi mungkin bisa menjadi motivasi sekaligus inspirasi untuk membaca untuk lebih mendapatkan banyak manfaat. Begitu kiranya ya, Pak Sofyan ya. ya. Oke. Terima kasih Pak Sofyan untuk waktu yang sudah diluangkan. Mohon maaf juga apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang dari saya dan juga penerbit akap ya Pak ya. Semoga harapan dari Pak Sofyan terkait buku manajemen sekolah dan madrasah bisa diterima banyak halayak dan juga banyak yang nonton juga ini untuk bisa lebih terinspirasi dan tentunya bisa membaca buku ini. Amin ya Pak Sofyan ya. Oke, Sobat Adab, bukunya sudah tersedia juga. Jadi untuk teman-teman Sobat Adab yang ingin memiliki buku ini, membaca buku ini ya, sudah tersedia di seluruh marketplace ya, terutama di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, ada di website resminya penerbit Adab, ataupun di Adab Store. Oke, semuanya sudah lengkap. Jadi kalau teman-teman ingin membaca atau tertarik dengan buku manajemen sekolah dan madrasah karya Pak Sofyan Ansori, bukunya sudah tersedia gitu ya. Oke, segitu aja Ya. videonya, Sobat Adab. Thanks for watching. See you next time on my video. Bye-bye.